Halo sahabat, berjumpa bersama saya Elo di program Perspektif hari ini. Dan di edisi perdana kali ini tentu saja saya tidak sendiri dan saya sudah ditemani oleh Bapak Pendeta Frederick Makitan yang akan berbincang bersama kita hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa Anda, apa kabar dan harapan saya semoga Anda selalu sehat. Sekarang saya ingin menyapa dulu narasumber saya yang sudah ada bersama saya kali ini. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Elo. Semoga sehat ya Pak ya. Ya, puji Tuhan, ya, terima kasih baik. hadir kembali dan hari ini di edisi perdana kali ini kita berbincang di program Perspektif hari ini Pak, yang tentunya masih membahas seputar firman Tuhan tentang kehidupan sehari-hari yang tentunya kita nantinya akan terus belajar tentang memperbaiki diri kita, memperbaiki kerohanian kita supaya kita semakin bertumbuh di dalam iman kita sebagai orang percaya. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yaitu mengenai memperbaiki kualitas hati. Nah, di episode awal tadi sebelum kita mulai nih Pak Freddy sudah menyampaikan, wah ini judulnya atau topiknya agak berat ini. Pertama kok sudah berat ya Pak ya? Iya. Dengar aja sudah berat ya. Iya. Nah, sebelumnya saya ingin mungkin sedikit bertanya kepada Bapak ketika Pak Freddy bangun tadi pagi itu, apakah Bapak dengan perasaan senang atau hari ini ada beban tertentu? Mungkin karena mau diskusi dengan saya Pak Freddy hari ini agak mungkin tegang atau agak merasa ada beban atau Bapak hari ini melihat udara yang segar, hari ini cerah sekali di kota kita. Itu perasaan Bapak ketika bangun seperti apa? Kalau boleh tahu secara singkat. Secara keseluruhan sih tenang, baik ya. Walaupun secara fisik memang karena saya tadi malam kurang tidur. Jadi kalau kurang tidur itu secara fisik memang bangun pagi tidak terlalu segar. Tapi kalau dari segi rohani, semua itu perasaan cukup baik. Oleh karena kalau soal misalnya untuk topik hari ini, untuk mau dibahas hari ini, ya memang tadi malam saya sudah baca-baca, jadi saya sudah siapkan diri untuk itu. Jadi udah dibawa tidur walaupun cuma beberapa jam tidurnya. Ya hanya sedikit secara fisik, tapi secara keseluruhan sebetulnya baik. Jadi ketika bangun tuh Bapak merasa nyaman. Nyaman, apalagi disambut dengan suara burung-burung di depan kamar tidur saya. Itu ya Pak ya. Itu ada 2 pohon besar, pohon pucuk merah, di situ ada burung-burung selalu senang, itu memberi sukacita. Iya, dan saya yakin ketika Bapak merasakan sukacita itu kan pasti ada rasa bersyukur, terima kasih bisa bangun kembali walaupun tadi ada sedikit gangguan fisik, tapi itu tidak membuat Bapak seperti hari ini lagi capek lagi. Nah, saya pernah membaca Pak, katanya bagaimana kita memulai hari itu menentukan sisa hari itu. Betul, ya. Jadi, memulai hari dengan tadi salah satunya mengucap syukur, dengan perasaan sukacita, perasaan nyaman itu akan menentukan kebahagiaan kita. Dan katanya itu semua dari hati. Jadi kualitas hati kita itu akan menentukan kualitas hidup kita dan kebahagiaan kita. Makanya itu yang perlu saya ingin diskusikan dengan Bapak hari ini gitu. Karena kalau bangun dengan mungkin pengeluhan, dengan rasa jengkel atau aduh kok hari ini lagi harus bekerja lagi, harus mungkin ngantar anak-anak sekolah lagi, harus memasak lagi kalau yang para ibu. Itu mungkin seharian pun akan capek gitu Pak ya. Tapi kalau mungkin waktu bangun dengan ini hari baru, ada burung berkicau, ada matahari bersinar, aku siap dengan hari ini, itu pun akan bersemangat di hari itu. Nah, untuk mendasari diskusi kita hari ini Pak, saya tertarik dengan satu ayat Alkitab dari Amsal 4 ayat 23. Jadi topik tadi apa? Memperbaiki kualitas hati. Jadi untuk mendasari topik itu dari Amsal 4 ayat 23 saya bacakan ya Pak ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau berbicara tentang hati,
saya rasa ini bukan hati yang kalau secara medis disebut liver yang ada di organ kita, atau yang mungkin kalau biasa kita makanan ini Pak, masakan tentang hati sapi, hati ayam. Nah mungkin Pak Freddy, jeroan yang nikmat gitu ya. Paling kalau untuk yang usia-usia masih sangat boleh. Sehat. Gitu. Nah untuk diskusi hari ini mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu supaya kita memahami yang dimaksud dengan hati pada ayat yang kita baca ini apa sih Pak? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, hati di sini tuh apa Pak? Iya, hati. Jadi tadi Mbak Elo sudah menjelaskan, ya ini bukan soal organ, ya. Organ hati kita dengan fungsinya untuk mengatur banyak hal ya. Termasuk mengubah makanan, minuman itu menjadi tenaga, energi seperti apa gitu ya. Jadi bukan secara fisik. Nah, hati ini tadi malam saya coba buka mencari search kata hati ya di Alkitab. Wah, banyak minta ampun itu. Itu baru di Perjanjian Baru yang saya coba lihat, belum seluruh Alkitab. Banyak sekali. Jadi saya coba baca ayat ini untuk mau mengerti secara keseluruhan itu hati itu apa, ya. Tapi secara umum, secara psikologis, juga secara neurologis ya. Kalau kita neurologis itu satu hal yang berhubungan dengan saraf ya. Jadi apa sebenarnya untuk menyimpulkan apa sebenarnya sebuah hati itu. Nah, tapi pada dasarnya semua orang tahu lah. Tidak perlu diulas secara ilmiah ya. Tetapi orang tahu hati itu adalah satu lembaga atau pusat dari pemikiran dan sikap seseorang ya. Itu lembaga yang paling dalam yang kadang-kadang sulit kita mengerti, kok ada apa di hati ini ya. Yang kadang-kadang ekspresinya perasaan, juga perilaku dan seterusnya itu. Jadi tergantung nih hati ini bagaimana ya, dan itu bisa kok berubah-ubah ya. Perasaan berubah-ubah, sikap juga berubah-ubah ya. Sikap saya bisa positif saat ini tapi terhadap satu objek, tapi bisa saja terhadap objek yang sama beberapa menit kemudian bisa jadi negatif ya, semacam begitu. Jadi hati ini adalah pusat dari segala sesuatu yang nanti akan menentukan bagaimana sikap kita, bagaimana perkataan kita, bagaimana perbuatan kita selanjutnya. Jadi ya, saya mengistilahkan ini satu lembaga yang terdalam, lembaga yang terpenting, lembaga yang paling menentukan yang ada di dalam hati seseorang dengan orang lain tidak tahu, ya kecuali Tuhan dan orang ini. Jadi begitu tersembunyinya ya, begitu tersembunyi tapi aktifnya luar biasa ya. Nah, hati ini agak sulit kita pisahkan dengan pikiran. Bisa dibedakan dari segi ilmiah barangkali kalau orang berpikir misalnya saraf ini bagaimana di otak kita ya. Bisa kita bedakan itu, tetapi kalau dalam fungsinya bersama-sama itu kita kadang-kadang sulit membedakan karena terlalu cepat. Apa yang kita pikirkan bisa langsung pada detik itu juga mempengaruhi hati. Mungkin saya jelaskan dulu ini sedikit dari segi komunikasi ya. Supaya orang juga bisa, teman-teman semua siapapun bisa mengerti sedikit bagaimana hati ini sebenarnya ya. Jadi kalau dalam komunikasi itu ada macam-macam ya. Intrapersonal communication ya, jadi atau komunikasi intra pribadi, di dalam pribadi itu ya. Di mana terjadi setiap orang akan berdialog dengan orang lain, tapi orang lain itu siapa? Ya dirinya sendiri ya. Bisa saja 2-3 orang, bisa saja seorang saja, tapi kadang-kadang seperti ada orang ketiga ada di situ. Ada beberapa peran di situ ya Pak ya. Ada orang keempat lagi di situ. Jadi kira-kira begitulah. Jadi itu yang terjadi dalam pikiran seseorang. Nah, kemudian kalau dia mulai keluarkan, dia mulai katakan, maka dalam komunikasi disebut interpersonal communication. Jadi komunikasi antar pribadi. Nah, ini seperti yang terjadi gini. Tapi Mbak Elo sudah mengalami intrapribadi komunikasi, komunikasi intrapribadi. Saya juga sudah mengalami itu paling tidak pada waktu Mbak Elo mulai riset. Memilih topik dan seterusnya ya. Dan saya bagaimana menyiapkan diri memahami topik ini dan seterusnya.
Nah, kemudian kita bertemu dan menjadi komunikasi antar pribadi. Juga ada antar kelompok, jadi komunikasi kelompok. Kita bicara dalam ruang kuliah dan macam-macam itu, persekutuan. Tapi juga kelompok yang besar, misalnya barusan banyak kampanye ya. Orang kampanye itu kelompok yang besar. Tapi ada juga komunikasi massa ya, yang seperti yang ada dalam mainstream. Sekarang tambah lagi komunikasi sosial. Jadi, tetapi apapun juga itu berasal dari pikiran pribadi seseorang atau hati pribadi seseorang. Jadi lembaga ini begitu penting. Hati ini begitu penting. Makanya saya coba mengerti. Memperbaiki apa tadi? Kualitas hati. Kalau tidak memperbaiki ini memang bahaya. Karena semua bersumber dari situ. Yang baik juga yang jahat. Yang jahat itu bersumber dari situ. Jadi apa yang akan terjadi di luar tubuh saya dan dari dalam apapun bisa timbul ya Pak. Apapun bisa timbul, tergantung di hati kita. Nah, tadi saya katakan antara pikiran dan hati itu sulit kita bedakan ya. Jadi karena prosesnya yang begitu cepat. Tapi hati ini lebih banyak menunjukkan bagaimana sikap kita ya, yang akan kita tunjukkan ya. Dan juga kelakuan kita. Sikap kita yang akan kita tunjukkan sebagai hasil dari, ini juga masih dalam rangka pengertian komunikasi hasil dari apa yang terjadi dalam pikiran kita. Nah, pikiran kita ini menerima semua stimulans ya, masukan yang melalui indera kita, semua sensor kita ya. Masuklah itu apa yang kita lihat, dia masuk, apa yang kita dengar, dia masuk di pikiran kita, apa yang kita rasakan dan sebagainya itu masuk ke dalam pikiran kita. Nah, saya baca-baca misalnya itu buku kecerdasan emosional ya. Dia menjelaskan tentang apa itu talmus. Talmus itu di dalam pusat pikiran kita yang paling tengah itu, dan semua informasi masuk ke situ. Dia olah, dia seakan-akan seperti lampu yang memberi cahaya, kemudian dia itu menerangi dan dia itu mengolah lalu sampai kepada bagaimana mengambil keputusan, walaupun itu keputusan itu dari hati ya. Nah, tetapi ada juga satu pusat saraf yang namanya amigdala. Amigdala itu ada di bawah sedikit ya. Jadi itu pusat saraf. Nah, informasi-informasi yang masuk itu harusnya proses itu masuk ke talmus. Talmus mengolahnya baru kirim ke amigdala. Karena amigdala ini dia menghasilkan perasaan. Sedih, gembira, segala macam. Sedangkan yang ini dia menganalisa secara rasional. Perlu nggak marah? Perlu nggak saya emosional? Tidak perlu. Jadi dia bisa bilang perlu, ada yang bilang tidak. Jadi dia menganalisis secara jujur apa yang ada itu. Tapi informasi yang masuk seharusnya ke talamus ini diolah dulu, baru mempengaruhi emosi. Ternyata ada yang shortcut masuk ke amigdala. Nah, jadi orang itu meledak duluan, baru belum berpikir secara rasional. Lalu datanglah dari talmus itu, loh kamu sudah buat begini, iya saya sudah, oh ya maaf ya. Terus talmus mungkin bilang gini, kamu pergi minta maaf, sudah terlanjur mau apa. Jadi seringkali emosi itu lebih cepat ya, karena adanya shortcut itu. Nah, ini proses terjadi di mana? Ya di hati. Jadi pikiran dan hati itu dua hal yang bekerja bersama-sama. Tapi yang bedanya adalah di pikiran itu masih mengolah, sedangkan hati kita sudah menyikapi. Misalnya, ini dianggap benar, saya ambil. Sikap saya terima itu. Kalau ini udah salah, maka sikap hati saya menolak. Dan kalau saya sudah menolak, akan melahirkan perbuatan yang bagaimana. Kalau saya sudah terima, akan menghasilkan perbuatan yang bagaimana. Kalau saya sudah mengerti ini sebagai sesuatu yang positif, maka sikap saya akan bagaimana. Kalau itu negatif, sikap saya akan bagaimana. Dan akhirnya keluar pada perkataan dan perbuatan kita. Nah, itu bayangkan itu pusat itu yang sadar atau tidak sadar, itu yang terjadi. Jadi ini satu lembaga yang paling dalam. Dan prosesnya itu setiap detik. Bahkan ada yang katakan dalam mimpi pun itu bekerja. Jadi ada yang mengatakan begini, saraf-saraf itu justru bekerja pada saat kita tidur. Jadi dia mempengaruhi bagaimana setiap organ itu mengatur kembali, beristirahat sedikit atau apa. Pada dasarnya bukan beristirahat, tapi mengatur dengan baik dari semua yang sudah terjadi sepanjang hari itu. Sehingga kerja ini lebih besar, lebih berat, bagaimana mereka atur kembali. Nah, ini semua itu terjadi di mana kita juga tidak sadar. Ya, kita pikir biasa-biasa saja. Padahal hati ini menghasilkan apa? Nah, itu begitu penting. Dia ada di lembaga yang paling dalam. Tuhan juga mau masuk. Tuhan suka mengambil tempat di situ. Ya, kira-kira itu saja dulu. Jadi
hati ini sudah melibatkan pikiran, perasaan, bahkan dari tadi saraf-saraf secara fisik pun itu juga mempengaruhi. Nah, Bapak menyinggung tentang Tuhan pun ingin ada di situ. Nah, berarti kalau bisa kita bayangkan, Pak, hati ini sesuatu yang tadi Bapak sudah sampaikan sangat penting gitu ya. Dan Amsal pun menuliskan jagalah hatimu. Nah, kalau kita berbicara tentang sesuatu yang harus dijaga, contohnya misalnya kalau kita biasa lihat ATM itu kan pasti ada satpam. Kemudian mungkin museum-museum yang di situ ada barang-barang yang sangat berharga, yang mempunyai cerita sejarah tertentu, itu juga pasti ada penjaganya gitu. Nah, kalau hati ini dikatakan jagalah, karena di situ pun tadi Tuhan pun ingin di situ. Nah, kenapa itu juga sangat penting, Pak, untuk dijaga hati itu? Iya. Seperti tadi saya katakan, alasannya utama dia adalah pusat dari pikiran dan sikap kita. Itu akan bagaimana ya. Jadi bayangkan kalau dia tidak jaga. Ambil contoh tadi misalnya, kalau itu di manage atau dikuasai, didominasi oleh amigdala tadi ya. Yang emosi duluan. Selalu emosi duluan gitu ya. Kan kita harus jaga. Supaya jangan sampai itu. Selalu banyak nasihat di mana-mana supaya jangan emosional, jangan emosional. Ya. Itu kan terjadi di luar kemampuan kita, ya. Siapa yang bisa ngatur di saraf-saraf kita bekerja supaya jangan shortcut masuk ke amigdala dulu, gitu. Dulu. Kamu harus ke talmus dulu ya. Jalannya harus benar ini gitu ya. Jadi itu talmus dan itu amigdala. Ada satu lagi namanya korteks visual. Korteks visual itu dia khusus berperan untuk semua masukan-masukan yang berupa visual. Jadi gambar, saya melihat seseorang, saya melihat ini, saya baca-baca ayat-ayat Alkitab itu tadi, ada satu yang saya sentuh itu terkebaca tadi. Tuhan Yesus katakan bahwa apabila engkau memandang seorang wanita dan menginginkannya, maka engkau sudah bersinah di dalam hatimu. Begitu tegas itu. Saya mengerti ini. Jadi kalau korteks visual itu menangkap seorang wanita dan dianggap cantik dan sebagainya itu, dia akan olah di sini, lalu turun ke sini, sebenarnya turun ke amigdala itu perasaan dan turun ke hati. Maka bisa saja dia mencintai seorang padahal itu istri orang barangkali. Nah, jadi kita sudah lihat itu akibat proses semacam itu. Kalau kita tidak jaga ini hati, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Jadi melepaskan saja, hanya terserah di talmus mau jadi apa, di amigdala mau jadi apa, di korteks visual tadi mau jadi apa. Pokoknya ikut saja. Nah, ini kan rusak. Nah, jadi kita melihat bahwa dalam kehidupan ini ada orang-orang yang seperti tidak bisa memanage diri, tidak bisa menguasai dirinya. Maka firman Tuhan tegas, kuasailah dirimu. Itu sama dengan jagalah dirimu, itu jaga hatimu. Yang dijaga duluan itu harus hati memang. Pikiran dan hati ini harus kita jaga. Saya katakan tadi pikiran dan hati ini hampir kita sulit untuk memisahkan ya. Karena sumber segalanya ya. Jadi itu bisa dipisahkan, tapi pada dasarnya proses kerjanya itu kita tidak bisa pisahkan. Nah, kalau kita tidak jaga, sedangkan informasi yang dari luar melalui seluruh indera kita, itu kan tidak pernah stop. Ya, kalau kita tutup mata pun, kalau masih dengar, informasi masuk. Sudah tutup mata, tutup telinga pun, kulit ini merasakan sesuatu atau yang lain lidah merasakan sesuatu semua, dia akan masuk tidak pernah henti sampai kita tidur. Tidur pun kadang-kadang masih ada itu. Jadi bayangkan informasi-informasi yang masuk itu lalu tidak diolah dengan baik di talmus kita dan tidak dijaga baik-baik dalam amigdala kita dan juga korteks visual kita itu, maka ini bisa menjadi liar. Jadi seseorang bisa menjadi liar. Dia sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia buat. Bahkan yang jahat dia pikir itu baik, dia buat terus. Kalaupun jahat, dia tahu itu jahat, juga dia senaknya mau buat saja. Dia tidak peduli. Karena kadang-kadang kita melihat ada orang begitu kan. Jadi dia sudah tahu sebenarnya itu nggak baik. Tapi dia lakukan, itu tidak disiplin, itu tidak teratur, itu semua. Tapi kok dia buat terus. Jadi ini ada satu kekacauan yang terjadi. Apakah itu
bisa dikatakan ada istilah hatinya membatu itu Pak, yang seperti bisa itu. hatinya membatu itu ya. Jadi prosesnya itu, kalau itu kan ungkapan ya, itu kan frasa-frasa itu banyak sekali. Hati yang suci, hati yang penuh damai, gitu. Hati yang luka, hati yang membantu, itu kan ungkapan, itu frasa-frasa yang punya arti-arti kiasat ya. Jadi kalau hati yang membatu kan memang ya bisa terjadi jikalau gitu. Ya, jikalau apa itu hal-hal yang baik yang diolah, dikasih tahu di sini, di kepala dan di hati kita, lewat juga hati nurani yang Tuhan hadiahkan kepada kita. Lalu dia nggak mau dengar, nggak mau dengar, ya sama seperti bahasa yang lain. Hati nurani yang terus menerus dilanggar, dia akan menjadi tumpul dan lampu itu nggak nyala lagi. Maka yang dia buat adalah hal yang tidak baik semuanya, ya, karena dia diantarkan oleh keinginan tubuh, keinginan daging untuk bagaimana memuaskannya. Dan tidak ada lagi lampu-lampu rambu-rambu. Ya. Semua seperti tidak ada, artinya dia sudah menjadi orang yang liar. Nah ini tidak bisa dijamin bahwa seorang yang seperti saya, sekolah teologi ya, punya titel, punya jabatan sebagai pendeta, juga pernah menjadi pemimpin cukup lama ya dalam satu organisasi. Tidak ada jaminan bahwa itu pasti saya beres. Ya, dan pasti selalu terjaga gitu ya, Pak ya. Saya bisa hati membatu. Bisa juga. Dan hati mau apa? Hati tidak kudus, hati yang bagaimana, itu macam-macam bisa terjadi. Tergantung bahwa orang ini sungguh dia memperhatikan, menjaga atau tidak. Ya, dia harus jaga supaya paling sedikit. Intinya adalah jaga mulai dengan mengenal hal yang baik, dan itu harus terus. Dan kemudian, itu butuh diperjuangkan selalu ya Pak ya? Harus diperjuangkan. Walaupun sebenarnya nggak nyaman itu Pak, menjaga hati itu nggak nyaman. Pasti kalau itu tidak baik, maka lampu mercusuar itu mulai nyala. Hati nurani menyalakan sesuatu atau kasih alarm itu. Sudah ingatkan itu hadiah dari Tuhan yang luar biasa itu. Bayangkan kalau itu sudah tumpul dan tidak nyala lagi. Ya sudah, mau apa lagi? Nah, dia itu kan nyala tuh mengingatkan kita ya. Nah, yang kita harus jaga, bagus ini pertanyaan ini, supaya jangan sampai lampu itu mati. Nah, jadi sudah tidak ada lampu itu sudah mati. Kalau saya pernah mengalami dalam studio, saya mencek itu semua instrumen ya untuk mau rekaman bahasa Bali. Waktu itu ada program bahasa Bali dengan segala macam gamelan itu sudah diatur. Satu kali lampu mati. Saya cek semua sudah kosong, semua teratur, tapi lampu mati waktu saya di dalam. Dan studio itu studio yang sangat profesional, sangat bagus, besar lagi. Jadi untung masih ada di memori saya, ini di sini, ini di sini. Jadi saya berdasarkan memori masa itu saya meraba-raba bagaimana cari jalan keluar. Tapi rasa takutnya sudah ada luar biasa. Tapi kalau itu terus menerus, mungkin saya tidak lagi merasa takut. Karena saya sudah dituntun oleh satu hal. Nah kalau hal itu baik, tapi kalau hal itu tidak baik yang menuntun saya, lalu saya tidak tahu lagi bahwa itu baik, sudah membantu ya kata Mbak Elo tadi, maka apa yang akan terjadi? Ya hidup saya seperti apa? Rusak lagi. Rusak lagi. Jadi memang seseorang bisa saja menerima Tuhan, ya sudah punya Tuhan, tapi satu saat dia menyangkal Tuhan. Bisa. Ya. Selama hati nurani itu tidak dijaga lagi, tidak berjalan itu adalah pribadi kita, adalah keakuan kita, akunya kita yang Tuhan berikan kehendak bebas itu untuk memilih. Dan Tuhan tidak merampok kehendak bebas yang dia sudah kasih itu. Karena Tuhan mau kalau you cinta saya, you cinta dengan pilihan. Bukan you cinta karena terpaksa. Terpaksa you cinta saya karena memang nanti sebagai orang Kristen gak gereja gimana. Nah, itu kan kita harus bisa bedakan itu. Jadi inilah masalahnya kalau kita tidak jaga hati, itu bagaimana akibatnya. Ya, karena ternyata hati yang rusak juga hidup ini akan rusak gitu. Kalau dari sisi kesehatan Pak, apakah itu bisa mempengaruhi ketika hati seseorang tadi yang mencakup semuanya itu sedang tidak baik-baik saja, apakah itu juga akan bisa mempengaruhi kesehatan kita secara fisik ini? Saya pernah baca satu buku, saya lupa pengarangnya, tapi judulnya Killing Emotion. Jadi emosi yang membunuh. Ini ditulis oleh seorang dokter yang dia menekankan situ, dia seorang dokter ahli ya. Dia coba mempelajari, meneliti secara tepat dan luas, mendetail tentang hubungan antara pikiran dan fisik itu. Nah, jadi orang bisa tambah sakit
Ya, oleh karena yang di dalam pikirannya atau hatinya tadi mungkin menghukum dia. Jadi dia akan menghukum dirinya sendiri. Akhirnya tubuh ini makin lama jadi makin seperti tidak lemah. Pikiran tadi menuduh terus. Menuduh gitu kita terus. Karena begini, tubuh kita ini selalu membutuhkan bukan saja nutrisi dan oksigen yang dialirkan oleh darah, itu masuk apapun yang kita dapat makan, minum, semua kan masuk dalam darah ya. Kemudian dipompa oleh jantung ke seluruh organ supaya seluruh organ kita membutuhkan nutrisi dan oksigen itu seluruhnya. Nah sekarang ya tubuh ini sangat bergantung dari pikiran juga. Jadi begini, kalau pikiran kita itu penuh dengan satu misalnya saja tuduhan terhadap diri kita, maka pikiran ini tidak cukup baik untuk berpikir harusnya minum herbal atau apa ya, atau ke dokter ya. Ada banyak orang yang tidak mau ke dokter ya. Nah, dia lebih baik memendam sesuatu dan apapun yang terjadi. Jadi bayangkan kalau orang berpikir secara sederhana saja, saya nggak apa-apa kok, itu cuma sedikit. Sudah ngapain ke dokter, ngapain untuk diperiksa ya. Ya tapi akibatnya apa? Nanti tubuh ini makin lama makin tidak mampu ya. Apalagi kalau diambil keputusan saya nggak mau makan 3 hari ya, hatinya berontak gitu ya. Kenapa akibatnya? Jadi itu adalah hal-hal yang sederhana. Tapi hal-hal yang paling ini juga yang dijelaskan dari segi neurologi misalnya. Ya kalau pikiran ini ya tadi itu Talmus itu penuh dengan hal negatif, maka memang tubuh tidak akan mampu merespons dengan baik. Akibatnya semua akan melemah. Jadi semacam seperti racun ya sebenarnya Pak. Racun. Jadi itu semuanya pikiran. Ada satu buku lagi yang saya baca bagus. Dia katakan bahwa winning the war in your mind. Jadi menangkanlah peperangan atau pertarungan di dalam pikiran. Ya, kalau Anda kalah di situ, nah Anda akan memikirkan segala menjadi negatif dan tubuh akan menerima akibatnya. Ya, minum obat tidak sembuh-sembuh karena apa? Pikiran tidak itu. Jadi hubungannya itu erat sekali. Jadi Killing Emotion itu buku itu mengatakan ya betapa pentingnya emosi kita dijaga. Emosi itu di mana? Yaitu di amigdala itu. Amigdala itu semua dalam hati ya. Nah, dari segi ungkapan hati itu, kata hati itu dia menyangkut semua apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita sikapi, dan semua itu baru kelihatan pada tubuh. Apakah tubuh kita melakukan sesuatu atau tubuh kita merasa sakit dan makin menurun berat badan dan seterusnya. Jadi kalau seseorang berbicara saya sebenarnya menyayangi diri saya, menyayangi tubuh saya, tapi ternyata tiap hari kondisinya baik mental, baik psikis maupun fisik menurun. Sebenarnya dia sedang meracuni dirinya ya Pak. Dan lebih parahnya kadang dia menyalahkan yang di luar dirinya, mungkin situasi orang lain gitu. Jadi itu sudah semakin hati ini mungkin kalau bisa dibilang warnanya harusnya merah terang cerah, jadi semakin gelap gitu ya Pak ya. Itu karena apa? Karena memang pencerahan di pikiran kita ini tidak cukup baik. Jadi ya kalau tidak ada pencerahan ya, orang yang bersifat acuh tak acuh, cuek, gitu, orang-orang ini sebetulnya berbahaya. Mestinya ya bolehlah ada sedikit-sedikit cuek lah, tapi lebih baik jangan selalu hidup dengan cuek begitu. Lebih baik juga memikirkan sesuatu, yang saya buat ini baik apa enggak ya? Yang dia buat itu baik apa enggak ya? Jadi mikir sedikit ya. Supaya kita bisa tahu bagaimana, paling tidak untuk kita tahu yang mana yang pas, mana yang tepat, mana yang tidak tepat, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu satu proses yang harus selalu terjadi di dalam pikiran kita. Itu bagaimana caranya Pak untuk kita bisa tadi seperti selalu dalam kondisi waspada, bisa dikatakan untuk ini mana yang baik, mana yang tidak baik. Saya harus belajar untuk mencerahkan apa yang ada di pikiran saya dan selalu waspada dalam medan peperangan tadi gitu. Itu bagaimana cara menjaganya Pak? Karena kalau semakin hari kualitas hati kita semakin menurun, itu kan juga sangat berbahaya. Nah supaya paling tidak kita menjaganya stabil atau justru lebih naik lagi kualitasnya, lebih naik lagi, lebih bagus gitu. Bagaimana Pak caranya? Dan itu yang menurut saya sangat penting supaya orang ini kan kadang tidak sadar begitu Pak. Kenapa setiap hari saya merasakan seperti lelah, menghadapi hidup ini lelah, tapi dia tidak sadar bahwa itu sumbernya dari hatinya itu. Ya, jadi begini, menjaga hati kita ya
supaya selalu baik ya. Ya. Kalau sudah paling tidak alarmnya tadi di lampunya itu baterainya itu penuh terus gitu Pak. Iya, jangan sampai mati gitu ya. Ya, jadi dan juga bagaimana kita memperbaiki itu maksudnya juga ya. Karena kalau semakin menurunkan juga kualitas hati itu ya tadi topik kita. Nah, begini Mbak Elo. Sekali lagi saya kembali kepada soal pikiran dan hati kita. Dari mana kita mendapatkan sesuatu atau energi atau logistik ini dalam tanda kutip semua materi itu yang supaya masuk dalam pikiran kita karena bagaimana saya berpikir tentang sesuatu kalau saya tidak punya ada sesuatu di dalam ada stoknya lah Pak ya gitu ya. Jadi ada sesuatu seperti lumbung gitu. Itu adalah pengetahuan. Jadi orang yang mau untuk melengkapi dirinya adalah orang yang mau mencari pengetahuan. Dan pengetahuan itu kira-kira apa saja? Pengetahuan ini kan sumbernya banyak sekali. Saya ambil contoh dulu yang pertama, misalnya begini. Kita ini selama hidup mulai dari kecil ya, sebenarnya pengalaman kita dalam keluarga itu sudah mengisi kita dengan pengetahuan. Bagaimana ibu kita begitu setia masak, apa nasihat dia, ayah kita begitu setia bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Kira-kira apa nasihat dia dan juga teladan yang itu semua kan sudah masuk itu sebagai pengetahuan. Nah, jangan cuek. Makanya saya barusan tulis di itu satu quote itu, mengenang itu lebih indah ya, lebih nikmat ya karena kita bisa milih. Ya, mana yang mau diingat dan dikenang betul. Ya. Saya baca itu Bapak. Ya. Jadi sekarang kita dari itu semua kita pilih. Lalu pengalaman di sekolah. Dari teman, ada teman yang saya baca-baca itu ada satu teman kelompok anak masih SD ya. Nah, ada anak miskin yang dilihat temannya juga miskin. Nah, lalu dari uang sakunya dia kasih Rp1.000, dia tabung satu saat dia kasihin karena anak ini miskin dan mau beli buku juga susah, orang tuanya miskin sebagainya. Jadi kita ini ada contoh-contoh saja yang kita lihat bagaimana ada pengetahuan yang masuk ya. Saya punya banyak kenangan dengan teman-teman itu, bagaimana mereka menolong saya. Itu kelompok teman, kelompok di sekolah misalnya. Tapi ada juga kelompok dengan tetangga, kelompok dengan masyarakat yang lebih luas dan macam-macam. Juga dari kuliah kita mendapatkan pengetahuan dan kita baca-baca semua itu kan kesini semua. Jadi dia membentuk apa yang disebut nilai. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa ini yang baik semua, yang berguna, yang benar, ya, yang benar, yang baik, yang yang penting, dan yang berguna itu masuk dan seperti dia membangun satu konstruksi berpikir kita. Walaupun itu kadang pengalaman bukan pengalaman yang menyenangkan ya. Bisa bawa pengalaman yang menyenangkan, yang baik-baik itu dia masuk, tapi bisa juga yang tidak baik itu kan dia pilah, dia belajar misalnya. Oh, saya salah di sini ya, orang itu berarti saya harus begini. Nah itu artinya mengubah. Ini kan siapa yang mengubah? Kan kita. Jadi kita mengubah ya dari yang pahit itu menjadi suatu yang manis. Artinya melengkapi diri kita. Konstruksinya tadi supaya menjadi bagus. Begitu hebatnya Tuhan kasih kita kemampuan itu. Semua yang pahit masa lalu bisa memang membawa kita ke dalam satu kehidupan yang ambruk. Dan semua orang sebenarnya punya kesempatan yang sama ya Pak ya. Ya, untuk baik atau untuk tidak baik. Ya. Kalau semua yang pahit masa lalu, saya ambil sesuatu sebagai satu pelajaran, kan akan membuat saya baik. Pasti itu. Nah ini semua akhirnya terbentuklah konstruksi nilai. Mungkin istilah Inggrisnya barangkali frame of references. Jadi satu kerangka dari semua nilai-nilai itu yang kita bangun. Jadi jangan malas-malas baca, jangan juga malas-malas mendengar. Kalau orang bicara lebih baik menjadi pendengar yang baik daripada mau mengomentari duluan atau menilai dulu. Ya kan kita nggak dapat apa-apa nanti. Dan banyak hal itu bisa kita temui di dalam hidup ini, peristiwa-peristiwa. Nah itu semua akan mengisi pengetahuan kita. Dan jangan lupa firman Tuhan. Ya, itu yang baca sangat penting Alkitab itu karena mengapa firman Tuhan? Karena dalam firman Tuhan ini kita mendapatkan ada roh Allah sendiri yang menerangi semua yang tadinya kita sudah simpulkan sebagai nilai itu. Yang kita akan pakai itu dalam sebagai pedoman hidup. Tapi mungkin saja firman Tuhan dengan kita baca, kita mengenal Allah,
dengan sifatnya semacam ini, ambil contoh sifat kasihnya Allah. Ya kita katakan begitu punya keputusan, kita punya pendapat, pertimbangan yang macam-macam. Tapi kalau kita berhadapan dengan kasih Allah yang kita mengenal dari Alkitab menjelaskannya, maka kita akan tahu rupanya yang tadi saya anggap baik itu juga salah. Bisa saja begitu, karena ini proses yang selalu terjadi. Jadi bayangkan ya kalau itu kita tidak miliki atau minim. Artinya bahwa gizi rohani ya, nutrisi rohani, oksigen rohani itu tidak bisa masuk di dalam hidup kita. Jadi dalam pikiran kita terutama untuk menjadi bahan pengolahan. Bagaimana kita manage itu. Kemudian bagaimana transformasi terjadi ke dalam sikap kita. Jadi kalau kita sudah kekurangan hal-hal itu yang saya jelaskan tadi, terutama firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini jangan berpikir bahwa kita harus membaca Alkitab itu 100 kali. Berarti kita sudah mendapatkan satu kebenaran yang tidak, bukan, tapi mengerti firman Tuhan. Jadi harus direnungkan, ditemukan apa pesan Tuhan di situ, apa sifat Allah di situ. Dan mau ya Pak mau untuk walaupun itu sebenarnya tidak nyaman ketika diterima. Ya, kalau bertentangan ya. Ya, misalnya teguran itu dalam firman Tuhan. Kayaknya ini saya, tapi bukan. Di sini dialog lagi. Macam-macam. Jadi di sini itu kan kita perlu dapat ketenangan dari firman Tuhan. Tapi pengetahuan lain juga perlu. Seperti tadi saya harus baca buku-buku yang lain supaya saya bisa ngerti. Bahkan mungkin melihat kehidupan nyata juga orang lain ya Pak ya. Itu pengetahuan yang hidup. Kehidupan orang lain. Saya ini seorang yang paling suka membaca buku profil atau biografi atau autobiografi. Dan saya punya banyak buku yang isinya melulu cerita-cerita tentang kehidupan ini. Jadi saya lihat situ karena maka saya pernah tulis di situ bahwa melalui membaca dan mengetahui kehidupan orang lain, saya bisa melihat bagaimana Tuhan di dalam diri. Karena selalu itu tulisan-tulisan itu berakhir dengan satu kesadaran dan pengertian yang diberikan oleh kepada pembaca. Jadi hal-hal itu kan berarti di sini saya juga lengkap toh. Karena itu kalau saya tidak punya itu, saya nggak bisa menjadi narasumber. Saya mau ngomong apa? Nah, bayangkan kalau hidup saya cuek aja, nggak asal jadi gitu, semuanya. Ya, bayangkan. Nah, jadi ini tidak ada jaminan bahwa seseorang yang sudah jadi pendeta, misalnya berpendidikan tinggi, itu kemudian pasti usia pengalaman seperti Pak Freddy sudah 70 tahun lebih, pasti belum tentu. Tergantung apakah saya mau mendewasakan cara berpikir saya, mau menguatkan nilai-nilai saya, mau mendengar firman Tuhan berbisik melalui hati nurani atau tidak. Kalau saya biarkan semua itu maka akan jadi gelap. Dan saya memang masih punya titel. Masih punya predikat pendeta, masih punya macam-macam, masih dipandang orang. Tapi sebenarnya kalau saya menilai diri saya sudah tidak punya integritas lagi. Saya sebenarnya sudah pantas menjadi orang yang tidak punya kredibilitas. Dan bangunannya mungkin rusak di dalam. Iya, bangunannya sudah rusak itu. Ya, masih ada, tinggal puing-puing. Ya, sudah runtuh gitu, seperti kena gempa. Kena gempa ya, tinggal puing-puing gitu. Dia tidak mau bangun kembali. Masih bisa dibangun kembali kalau dia mau. Tapi kalau dia tidak mau itu kan keputusan dia juga. Nah, itu satu ya. Jadi pengetahuan. Pengetahuan itu ya pengetahuan apa saja yang kita perlu. Dan juga firman Tuhan. Dan juga firman Tuhan. Yang kedua, nah ini tadi Mbak sudah singgung-singgung sedikit adalah begini. Bagaimana kemampuan kita perlu ditambahkan. Ini satu energi yang lain lagi ya. Kemampuan untuk mengambil, untuk mengerti semua situasi ini. Dan untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya. Karena keputusan kita adalah keputusan kita. Bukan keputusan Tuhan. Ya. Tuhan punya keputusan, tapi dia mengajak kita untuk melihat yang saya mau begini loh. Nah, tapi kita masih punya kesempatan untuk memilih tadi mau tolak atau tidak, atau melarikan diri seperti Adam dan Hawa itu bersembunyi ya. Jadi kita punya kebebasan semua itu. Jadi Tuhan mau betul-betul ditaati dengan kehendak bebas kita, dengan kemauan kita, dan kesediaan kita. Dia mau dicintai dengan kemauan kita, dengan dan seterusnya itu. Jadi sikap kita ini akhirnya kepada satu sikap kita. Kalau di sini sudah benar, ya maka sikap kita akan banyak menjadi benar. Saya ambil keputusan. Oh, ini yang saya lakukan. Ini saya lakukan. Nah, ini semua adalah menjaga hati. Ini adalah semua adalah proses menjaga hati dan proses memperbaiki hati itu ya. Jadi kalau saya mendapati diri saya sudah banyak tinggal puing-puing, banyak bahkan lampu sudah mati, apa baterai sudah haus ya, sangat buram. Nah, kalau saya sadar akan itu, lalu saya mulai cas lagi, ngecas lagi ya.
Lalu saya mulai mengisi lagi, saya mulai coba ambil dari puing, sisa puing. Kita manusia ini kan manusia berdosa, itu sebenarnya tinggal puing kok. Ya, tapi karena Yesus Kristus datang dan dia mau memperbaiki kita, maka dari semua kepingan-kepingan itu dia ambil untuk menyusun kembali lebih bagus. Saya pernah khotbah di satu gereja, saya bawa pot bunga yang ada dengan bagus, yang satu pot asli tapi saya jatuhkan itu di lantai, kemudian saya pilih puing-puing, lalu saya keluarkan yang sudah puing-puing sudah jadi satu. Jadi Allah bisa mengubah kita. Persoalannya apakah sikap hati kita mau terbuka kepada campur tangan Tuhan di dalam hidup kita untuk memperbaiki hati, karena pada dasarnya kita tidak pernah mampu memperbaiki diri sendiri. Kita membutuhkan Tuhan, satu kuasa yang dibimbing oleh Roh Tuhan sendiri, Roh Kudus, mencerahkan pikiran kita hingga kita bisa menilai ini baik atau tidak baik, kita bisa mengambil keputusan dengan yang baik, ambil yang baik dan seterusnya, atau kita membiarkan semua itu. Nah, begitu saja. Nah, di sini hati-hati karena iblis akan mengambil tempat di sini. Yang seakan-akan itu seperti kebenaran, padahal bukan gitu. Itu kadang istilah post truth ya. Jadi itu kebohongan itu lama-lama menjadi kebenaran. Nah, itu sama juga di hati nurani kita. Yang tidak baik itu kita ikuti terus, lama-lama menjadi baik. Jadi itu sudah membahayakan kita. Kita bukan saja puing saja, bisa saja sudah hancur luluh ya. Mau dicari juga tidak bisa lagi ada yang bisa dibangun kembali. Nah, jangan sampai ke situ, karena itu harus kita jaga, rawat hati kita, dan kita memperbaiki yang tadinya kita anggap sudah tinggal puing itu. Itu masih bisa semuanya. Jadi Tuhan tidak pernah bersikap mau menghukum kita, tapi dia mau menunggu dan memperbaiki kita. Kapan kita mau bersikap terbuka tadi? Semua itu dari hati. Saya kumpulkan ada banyak ayat dari hati. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tergeraklah hati. Nah, kita juga tergerak hati atau tidak untuk orang lain, untuk sesuatu yang baik. Lalu, hai kamu keturunan ular beludak, ini kata Yesus kepada para ahli Taurat ini. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hatimu. Jadi perlu kita perbaiki kan, perlu kita jaga. Satu dua lagi, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan itu. Nilai-nilai tadi dirampas semua itu. Nah, yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi satu benih ini dari firman Tuhan ditanamkan. Tapi kita bisa saja hati kita seperti mau jadi tanah batu di tadi, pinggir jalan gitu atau apa. Jadi masih banyak lagi kalau kita bicara tentang hati ini. Jadi pada prinsipnya adalah memang kita harus menjaga hati itu. Tadi pertanyaan Mbak Elo yang kedua tadi ya. Dan bagaimana kita harus memperbaiki supaya kondisi hati itu kita siapa yang punya keputusan? Diri kita kembali lagi mau ke gak? diri kita. Tapi mungkin saja banyak orang mau, tapi ada juga banyak orang yang nggak mau dan nggak peduli dengan nasihat orang. Dan walaupun semua pengetahuan begitu banyak, begitu luas pengalaman, contoh, teladan, tetapi kalau kita tidak mau terbuka, menerimanya dan memikirkannya secara benar berdasarkan tuntunan Roh Kudus juga semuanya tidak ada gunanya ya. Jadi setiap orang tuh mempunyai potensi untuk merusak dirinya sendiri atau menjadikan dirinya baik tergantung bagaimana keputusan atau sikap hati itu sendiri terhadap semua masukan yang ada, yang dari Tuhan, dari orang-orang lain yang dipakai Tuhan, dari buku-buku, dari macam-macam itu. Nah, kalau dia buat itu dia akan jadi baik. Sekali lagi tidak ada jaminan bahwa seorang pendeta atau seorang yang punya titel macam-macam orang yang pernah punya jabatan macam-macam pasti oke. Itu. Sebaliknya orang yang tidak punya apa-apa bisa dia oke. Bisa saja seorang yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sungguh bergumul dengan memahami firman Tuhan dan terus dia bisa kelihatan lebih dewasa walaupun baru 1 tahun dibanding dengan orang yang sudah 40 tahun sudah berkhotbah di mana-mana jadi nggak dewasa. Dan konstruksi hatinya lebih tinggi apalagi kalau sombong sudah masuk lagi Oke, sungguh luar biasa hari ini kita belajar bagaimana ternyata memang hati begitu luar biasa dan sekali lagi yang diingat, kondisi hati kita dan hidup kita bukan tergantung siapapun, tetapi kembali lagi diri kita yang mau menentukan mau hatinya itu utuh, baik dan bersinar atau semakin redup, semakin tidak baik-baik saja juga diri kita.
Dan kita membuka diri kepada Tuhan atau tidak, ya. Jadi sehingga keinginan roh itu masuk, atau kita melayani keinginan daging kita terus menerus. Ya, oke Pak. Mungkin saya ingin Bapak menyampaikan statement untuk sahabat perspektif hari ini tentang hati dan bagaimana menjaga. Untuk itu mungkin saya minta Bu Elo baca saja itu yang tadi. Baik, Amsal 4 ayat 23. Itu kesimpulannya ada di situ saya kira. Oke. Jadi dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke. Terima kasih banyak Pak Freddy untuk acara atau diskusi kita hari ini di episode perdana. Dan kiranya ini memberkati para pemirsa maupun pendengar yang ada. Dan sahabat, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Jangan ragu, kita akan belajar setiap kali untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan perspektif hari ini untuk episode perdana kali ini berakhir saat ini, dan kita akan berjumpa lagi di episode yang lain tentunya dengan topik yang berbeda. Saya Elo dan Bapak Pendeta Frederick Makitan mohon pamit. Tuhan Yesus memberkati.